Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa man wala. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami kagumi Gus Haji Ahmad Galbat Amir Rahman LC-MHI beserta keluarga dalam. Yang kami hormati Gus Haji Muhammad Arif Mashum Sofwan. Yang kami hormati segenap donatur wali santri dan alumni Pondok Pesantren Nyai Zainab Sintif serta tamu undangan dan santriwati yang insyaallah dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin kami sampaikan beriring doa dan rasa syukur di mana Allah telah mempertemukan kita semua di dalam satu majelis yang sangat barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Senantiasa dan kidul sholawat semoga senantiasa mengalir di tengah-tengah kita, di mana sang utusan Allah yang telah sukses dalam perjuangan besarnya, yang telah membawa negara suci program agar-agari. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada saat memberi syafaatnya bisa menjadi jembatan emas bagi kita semua untuk mencapai kesuksesan yang sesungguhnya kelak di Jannatul Ma'wa. Untuk menghabiskan waktu, kami akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan Gunawah Ilahi. Untuk acara yang ketiga, pembacaan sholawat Tifaiyah. Dilanjutkan dengan acara yang keempat, acara yang kelima, menyanyikan Haras Hari Santri dan Jalan Watan. Menempati acara yang keenam, Mau'idah Hasanah. Acara yang ketujuh, penyerahan piagam penghargaan kepada para donatur. Acara yang terakhir, penutup beserta doa. Dengan bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala serta selalu mengharap ridhonya, semoga acara ini berjalan dengan lancar. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini lewat samudra suratul Fatihah yang akan dipimpin oleh Minhajan Biliza Bashar. Kepada beliau kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar mendapatkan ridha Allah Ta'ala, mari kita membaca Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah. Doakan Fatihah. Doakan Fatihah untuk Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Doakan Fatihah berikutnya untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tidak bersama. Semoga Allah selalu mengampuni kedua orang tua kita. Al-Fatihah. Berikutnya Fatihah kita hadirkan pada segenap pengasuh dan pendiri pondok di lingkungan Karangsari, Yai Haji Muhammad Sintif, dan pendiri dan pengasuh pondok Nyai Zainab Sintif, Nyai Zainab, Mbah Yai Muhammad, Budak Nurul Faikoh, Mbah Nadir Muhammad, dan segenap keluarganya. Al-Fatihah.
Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menapaki acara yang kedua adalah alunan kalam-kalam suci Al-Quran yang akan disenandungkan oleh dari Fadilatul Fitriyah. Kepadanya kami persilahkan.
Allahumma sholli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar ala rasulillah wa alihi al-athhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا ربي صل على
Ya Rasulullah salam alaihi ya
الصائب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط الخلق بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا ينادي هاد مستغفر هاد تائب هاد القلب حاجة ينفع منه الطالب فرأيت حبا يا من أقبل وتجهد بالتقوى الساكب والقلب بين النادل والتائب وخائف لنفسه واكب وآبك الجنة إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكفك في النهار العيون الواهب فيعودون وقد فاز بالمكروه ويذكر المحبوب ولم يعد أحد منهم قولا وصائب لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجده نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم وعد فخره على الأشياء طلع نسيج الأنبياء وأجر الأسفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماء أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتدت بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رسول سلام عليك يا
Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Acara yang keempat yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Gus Haji Ahmad Wardan Al-Rahman MC MHI. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasukul khair ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasukul su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim al-habibil jalil az-zahimil hadim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, sama-sama kita hormati segenap para wali santri, para wali murid dari pondoknya Zainab Sidik yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Dan sama-sama kita hormati segenap dewan guru dari Madrasah Tsanawiyah Masyidah dan juga Madrasah Aliyah Masyidah yang semoga selalu diberi kekuatan dalam menjalankan kewajibannya. Yang sama-sama kita sayangi segenap alumni pondoknya Zainab Sidik yang alhamdulillah bisa hadir di majelis Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini, semoga kita semua yang ikut serta, baik itu secara fisik, tenaga, materi, semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini Allah Ta'ala berkenan menerima, Nabi Muhammad SAW berkenan menerima, sehingga Allah Ta'ala memberikan ridho kepada kita semua. Nabi Muhammad SAW berkenan memberikan cintanya kepada kita semua, sehingga kita semua kelak bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Yang pertama yang ingin kami sampaikan, kami mengaturkan matur nuwun kepada wali santri, kepada dewan guru dan semua yang terlibat, yang hadir dalam majelis ini. Matur nuwun, jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsira. Dan kami juga mohon maaf kepada wali santri, kepada dewan guru semuanya apabila mungkin acara pada pagi hari ini ada kekurangan, kekhilafan di sana sini. Semoga insya Allah tahun-tahun depan semoga bisa terus ada acara Maulid Nabi dan semoga tambah baik dan tambah meriah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, satu hal yang ingin kami sampaikan tentang Maulid Nabi ini, yaitu sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Suatu saat datang Arabi, datang orang Badui. Kalau di zaman sekarang itu mungkin orang pucuk gunung gitu ya. Di sana, kalau di sana itu orang padang pasir, kalau di sini mungkin pucuk gunung yang gunung gitu ya, gunung-gunung. Datang ke Kanjeng Nabi, ya Rasulullah mata sa'ah, wahai Rasul kapan hari kiamat? Nabi Muhammad menjawab, ma'adatalah, apa yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat? Lalu orang Arabi itu atau orang Badui itu menjawab, ya Rasul, saya tidak punya sholat banyak, saya tidak mempersiapkan dengan sholat sunnah yang banyak, saya tidak punya puasa sunnah banyak, saya tidak punya sedekah banyak, tapi walakini uhibbullah wa rasulah, tapi saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad SAW pun menjawab, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Jadi akhirnya gembira sekali orang Badui itu, dan semua sahabat gembira. Semua sahabat gembira, bahkan dalam salah satu riwayat sahabat Abu Bakar itu memakai jubah sambil seperti setengah berputar-putar seperti itu karena saking bahagianya. Karena saking bahagianya, orang yang mencintai Nabi Muhammad akan dibangkitkan nanti bersama Nabi Muhammad. Seperti itu. Pertanyaannya sekarang, seberapa dalam saya dan kita semua mencintai Nabi Muhammad SAW? Itu pertanyaannya. Oke. Jadi cinta itu tidak bisa hanya diucapkan saja, tidak bisa hanya diakui saja,
tapi apa buktinya, apa pengorbanan yang sudah kita berikan sebagai rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin di sini disiarkan melalui YouTube Pondok Darussalah ya, kepada para alumni saya sudah menyampaikan, ayo bagi yang longgar datang acara Maulid Nabi. Semoga alumni yang tidak datang karena memang uzur syar'i tidak apa-apa. Tapi kalau ternyata kok tidak ada uzur syar'i tidak datang, ini acara Maulid Nabi Muhammad SAW sendiri, acaranya Nabi Muhammad sendiri. Jadi apa bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad itu apa? Seperti itu, apa? Gitu ya. Ini yang perlu kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Pantaskah kita menyampaikan, mendeklarasikan, mengatakan saya cinta Rasulullah, tapi apa buktinya? Ya, apa buktinya? Sehingga kalau sahabat Abu Bakar itu ketika di Gua Thur, ketika hijrah ke kota Madinah, dalam riwayat dijelaskan ketika Nabi Muhammad SAW sedang kelelahan, lalu beliau sare, tiba-tiba ya ada ular yang keluar dari salah satu lubang gua hendak ingin menggigit Nabi Muhammad SAW, tetapi sahabat Abu Bakar radhiyallahu melindungi Nabi Muhammad. Akhirnya yang terkena gigitan ular justru sahabat Abu Bakar radhiyallahu. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW bangun melihat sahabat Abu Bakar kesakitan, kenapa kau Abu Bakar? Saya digigit ular ya Rasulullah. Akhirnya Nabi Muhammad pun dengan lidah yang berkah dari beliau, maksud saya dengan ludah yang barokah dari beliau, diludahkan dan alhamdulillah bisa sembuh. Menantu beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika Nabi Muhammad hendak dibunuh, orang-orang kafir sudah berkumpul di tengah rumah Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad hendak hijrah ke Madinah, itu dikepung orang Nabi Muhammad dengan orang-orang kafir. Itu Sayyidina Ali yang diminta oleh Rasulullah, wahai Ali, kamu tidur di tempat kasurku supaya orang-orang kafir itu mengira engkau adalah aku. Sehingga ketika Nabi Muhammad berhasil keluar, singkat cerita, orang kafir ketika masuk ke rumah kaget karena yang ditemui adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali merelakan nyawanya untuk mengganti nyawa Rasulullah SAW. Walaupun bisa jadi ketika itu orang-orang kafir membunuh Sayyidina Ali karena mungkin kecewa. Sayyidina Ali rela. Jadi pertanyaannya sekarang, sejauh mana kita cinta kepada Nabi Muhammad? Ya, sejauh mana kita cinta kepada Nabi Muhammad? Apakah ketika membacaan Maulid di Ba'i kita sudah meneteskan air mata? Apakah kita hanya sekedar wes gitu ya, atau sambil cengenges? Seberapa besar cinta kita pada Nabi Muhammad, sebesar itu pula keberkahan hidup kita. Saya ulangi kembali, seberapa besar cinta kita pada Nabi Muhammad SAW, sebesar itu pula keberkahan hidup kita. Tidak perlu jauh-jauh, mohon maaf, kita sekarang tinggal di tanah wakaf dari Kiai Muhammad Siddiq. Mbah Siddiq ini cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau setelah belajar di Madura, di Bangkalan, di Kiai Khalil Bangkalan, walaupun beliau belajarnya juga sempat di luar negeri, bahkan beliau sampai meriwayatkan hadis ya, dari Imam Abi Bakar Syafaq, pengarang kitab I'anatul Talibin, ditulis oleh Syekh Yasin Al-Fadani dalam kitab Al-Arba'un Burdaniyah. Jadi Mbah Siddiq ini jadi ngambil hadis itu dari pengarang kitab I'anatul Talibin Syekh Abu Bakar Syafaq, dan itu ditulis oleh Syekh Yasin Al-Fadani. Lalu Mbah Siddiq ini aslinya Lasem. Mbah Siddiq ini aslinya Lasem. Tiba-tiba dalam riwayat Nabi Muhammad SAW hadir di mimpi Mbah Siddiq. Singkat cerita, Mbah Siddiq diminta oleh Nabi Muhammad SAW untuk pindah ke Jember. Orang kalau cinta dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad yang akan menuntun bagaimana jalan hidup orang itu. Singkat cerita, yang Mbah Siddiq di sini, ya tinggal di tanah wakaf ini.
Akhirnya ketika tinggal di sini, ketika Mbak Siti pengen haji, nah ini mungkin bagi wali santri, bagi alumni yang pengen haji bisa ikut caranya Mbak Siti. Sekarang ini kalau haji daftar tahun ini insya Allah 32 tahun. Kebetulan saya di Indonesia ini kebetulan juga diberi amanah oleh Allah, ada KBH Travel Haji Umrah An-Nur. Jadi sedikit banyak tahu daftar sekarang itu insya Allah 32 tahun lagi. Itu pun kalau belum ada, kalau peraturan umur 65 tahun tidak dicabut. Kayak kemarin itu Bapak Ibu ada suami istri nabung setiap tahun, giliran berangkat haji ada peraturan dari pemerintah Arab Saudi yang umur 65 tahun lebih tidak boleh berangkat. Istrinya umurnya 64, suaminya umurnya 66. Jadi memang nyari suami yang sama gitu. Jadi kalau berangkat itu akhirnya apa yang terjadi? Ya istrinya berangkat haji, suaminya tidak. Gara-gara kena peraturan pemerintah Arab Saudi. Jadi bagaimana Mbak Siddiq itu bisa haji? Ini apa namanya, cerita dari orang tua turun temurun. Mbak Siddiq membaca sholawat sebanyak-banyaknya, seperti itu, membaca sholat sebanyak-banyaknya, sehingga ketika Mbak Siddiq itu sedang membersihkan kitab-kitab beliau, boleh percaya boleh tidak gitu nih, ketika membersihkan kitab-kitab beliau tiba-tiba menemukan uang emas banyak. Zaman dulu belum ada uang kertas ya. Mbak Siddiq ini lahir 1854, pindah ke Jember sekitar tahun 1900 awal atau 1800 awal. Jember ini menjadi kabupaten tahun 1921-22. Jadi sebelum Jember ini ada kabupaten, Mbak Siddiq sudah di sini. Jadi koin emas. Sehingga dengan koin emas itu alhamdulillah Mbak Siddiq bisa pergi haji. Mbak Siddiq, istrinya Mbak Maryam, putrinya Nyai Zainab, putranya Ki Abdullah Siddiq, dan putranya Ki Ahmad Siddiq yang sekarang namanya Jadiluddin, dan satu lagi cucunya Ki Hamid Pasuruan. Jadi Ki Mbak Siddiq ini punya putri namanya Nyarahana, Nyarahana punya anak namanya Ki Hamid Pasuruan. Nah, ini semua diajak haji. Barokahnya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau yang kami dapatkan dari keluarga itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuwasi'u 'alana arzaq wa tuhassin bil akhlaq ala rasulullah sallallahu. Tidak akan saya ulang lagi. Kalau apa berarti insya Allah takdirnya berangkat haji nanti gitu. Akhirnya saya dapat cerita dari Ki Yusuf Muhammad dapat cerita dari Ki Hamid Pasuruan ketika Ki Hamid dan Ki Yusuf Muhammad di Mekah Madinah itu. Ki Hamid cerita sama adik sepupunya itu Ki Yusuf Muhammad. Ya, Ki Hamid cerita, dulu saya di sini bertemu Nabi Muhammad dengan Mbak Siddiq. Jadi ketika perjalanan haji, Mbak Siddiq itu bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan yang menarik, ya waktu itu masih kecil semua, gitu. Mbak Zainab, Mbak Abdullah, Ki Ahmad Siddiq, bahkan Ki Ahmad Siddiq yang oleh sampai BM itu tidak bisa melihat Nabi Muhammad. Yang bisa justru cucunya, Ki Hamid Pasuruan, ya, masih kecil. Ya. Nah, itu yang bisa melihat pertemuan Mbak Siddiq dengan Nabi Muhammad justru Ki Hamid Pasuruan. Sehingga Mbak Siddiq pesan, ini nanti Hamid ini nikahkan dengan sepupunya. Jadi kalau memang ada keturunan yang baik, dinikahkan sama yang muter-muter situ saja, jangan jauh-jauh gitu. Itu saya tidak tahu, itu ya rahasianya Mbak Siddiq. Apa yang saya sampaikan khusus untuk santri dan alumni, dan mungkin mohon maaf wali santri dan juga dewan guru, tidak ada masalah hidup yang tidak bisa diselesaikan dengan sholawat. Tidak ada hajat keinginan yang tidak bisa tercapai dengan sholawat. Semua bisa diselesaikan, semua bisa dicapai dengan sholat. Jadi monggo bareng-bareng semoga majelis ini
tidak hanya menjadi majelis seremonial belaka, tapi moga-moga menjadi majelis yang barokah. Semoga dari majelis ini kita keluar dari majelis ini, kita berdiri dari majelis ini, semoga kita tambah senang, tambah semangat membaca sholat, bisa membaca sholawat sallallahu ala Muhammad. Bisa membaca sallallahu ala Muhammad itu dari Kiai Mahrus Ali. Dulu ketika Kiai Mustafa Bisri datang ke Jember, saya minta doa yang paling hebat itu apa Kiai? Saya minta ijazah yang paling hebat. Daunnya Kiai Mustafa Bisri Gusmus itu baca sholawat itu satu jagat. Lalu Gusmus bercerita, saya dapat dari Kiai Mahrus Ali Lirboyo sallallahu ala Muhammad. Baca berapa banyak Kiai? Sebanyak-banyaknya, di mobil atau di mana baca seperti itu. Kalau dari Mbak Sidik sendiri, Mbak Sidik itu menulis menganjurkan untuk banyak membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Itu sholawat yang ditulis oleh Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam Muridul Latif, dan itu Mbak Sidik menganjurkan untuk banyak membaca itu seperti itu. Dan dianjurkan pada putranya Ki Ahmad Kushairi kepada putranya Ki Umar, dan Ki Umar alhamdulillah menasihati saya untuk banyak membaca sholawat itu. Jadi pada semua santri, semua alumni, dewan guru termasuk saya, tidak ada alasan kita gentar menghadapi hidup ini, tidak ada alasan kita sedih menghadapi semua masalah hidup ini. Semua bisa diselesaikan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah banyak sholawat, tapi kok tetap saja sholawatnya itu berasal dari hati yang mencintai terus apa tidak? Kalau sholawat yang keluar dari hati yang benar-benar mencintai kanjeng Nabi, benar-benar yang keluar dari hati yang kangen sama kanjeng Nabi, itu insya Allah sholawat itu akan sampai kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun akan memberikan doa kepada kita, dan semoga kita semua dipanggil bisa haji umrah, amin Allahumma amin. Karena kalau dahulunya ayah saya, haji itu seperti nikah, sekali haji pengen haji lagi. Tapi haji kan yang wajib satu kali seperti itu. Bercanda. Soalnya kalau serius nggak bisa pulang ke rumah saya ini. Gitu. Saya rasa sampai sini kurang lebihnya mohon maaf. Moga-moga kita semua dapat barokah syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara yang kelima, yaitu menyanyikan Maras Hari Santri dan Yalan Waton, yang akan dipandu oleh Dirjen Saudari Fitri Ayu Nafaula. Kepadanya dipersilakan.
Disampaikan terima kasih. Acara yang keenam yaitu Maulidul Hasanah yang akan disampaikan oleh Gus Haji Muhammad Arif Masfun Sofwan. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qayyumus samawati wal ardi. Ba'itsir rusul shalawatullahi wa salamuhu alaihim minal mukallafin lihidayatihim wa bayani syara'iddin bidalail qat'iyyati wa wadihatil barahin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Adal amanah wa nasahal ummah wa kasyafallahu bihil ummah wa tarakana 'ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya muliakan Gus Rahman, kemudian para dewan guru, para wali santri dan santriwati di majelis ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya pada pagi hari ini bisa dipertemukan Allah dalam majelis yang mulia ini. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah Islam pada kita semua, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Maulidul Hasanah tadi sudah ya sebagian besarnya sudah disampaikan oleh Gus Rahman tadi. Sudah seakan-akan menyanyi segoro. Jadi yang pertama ya mungkin hanya sisa-sisa yang sama-sama kita belajar dan mengambil pelajaran dari tentang Maulid Nabi, terutama tentang kitab ya, dari referensi tadi juga disebutkan. Ini yang menarik, ada referensi Husnul Maqsid fi Amalil Maulid punya Jalaluddin Suyuti. Jadi di buku di situ di antara disebutkan tentang al-hub ya, muhabbat, al-hub atau cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi dan disampaikan juga pernah saya mendapatkan dari dosen tamu Syekh Toha, saya tamu dari Mesir, Syekh Toha, tentang al-hub ya, al-hub atau mencintai. Di situ ada 3 bagian di dalam kita mencintai, atau 3 unsur. Yang pertama adalah hubbul hawas. Hubbul hawas adalah kita mencintai karena ada panca indera dan kita diberikan pandangan mata, kemudian pendengaran dan seterusnya. Ya, ini yang disebut dengan cinta syahwat atau cinta melalui panca indera. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan naluri bagi laki-laki, diberikan rezeki cinta kepada ya perempuan.
yang sering kita dengar dari mata turun ke hati. Kalau kita lihat di sini para sahabat ya semua cinta pada Rasulullah SAW karena mereka melihat, disebutkan mara'aitu ahsan khilqan min Rasulullah SAW. Jadi wajahnya banyak disebutkan di situ senang melihat wajah Rasulullah SAW karena seperti bulan purnama. Nah ini yang unsur yang pertama, yaitu adalah mencintai Rasulullah SAW, al-Hawas dan para sahabat. Dan disebutkan juga di riwayat tentang cinta ini yang tadi juga sudah disebutkan oleh Gus Rahman, hadis tentang Arabi mata sa'ah. Karena apa? Korelasi dari mencintai ini itu ada hubungannya dengan keimanan. Ada hubungannya dengan keimanan. Dan bahkan itu bagian dari keimanan. Disebutkan di riwayat hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Ya, kalian tidak beriman, maksudnya tidak beriman sempurna sampai aku lebih dicintai dari orang tuanya dan anaknya dan semuanya. Dan ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan wallahi la ahabbu ilayya minnas semuanya illa nafsi. Wahai demi Allah ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling cintai semua dari semua manusia yang di dunia ini kecuali diriku. Kemudian Sayyidina Umar kemudian Rasulullah SAW mengatakan kalau begitu imanmu belum sempurna. Kemudian setelah itu saya mengatakan wallahi ya Rasulullah anta habbu ilayya min nas min waladi min walidai waladi hatta nafsi wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah mengatakan al-an ya Allah. Jadi demi Allah wahai Rasulullah, engkau lebih saya cintai dari semua bahkan diriku. Nah, di sini unsur pertama adalah sahabat yang diberikan rezeki melihat Rasulullah SAW. Dan ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini juga diberikan oleh umat Muhammad bagi orang-orang yang khusus yang tadi disebutkan oleh Gus Rahman, termasuk Kiai Siddiq. Itu bisa karena tidak semua orang diberikan rezeki. Lam yabqa minan nubuwwat illa mubashshir. Ya, disebutkan di situ sudah tidak ada lagi wahyu turun setelah wafat Rasulullah SAW kecuali al-mubashsyirat. Ya. Apa itu mubashsyirat? Kalau mubashsyirat qala ar-ru'ya salih. Yaitu mimpi yang sudah. Dan di antara mubashsyirat yang beri adalah bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Fa inna syaitan la yatamatsalu. Karena syaitan tidak bisa berbentuk seperti wajah. Nah, jadi di sini ya hubbul hawas. Kemudian yang kedua adalah hubbul akli, ya melalui rasional ya. Ini untuk para ulama. Kemudian yang unsur ketiga adalah daf'ud darar wa jalbul musab. Kita mencintai seorang karena kita dijauhkan dari darar dan kemudaratan dan kita mendapatkan manfaat. Dan cinta kepada Rasulullah SAW itu tiga unsur semua. Ya, tiga unsur semua. Ini ada teman saya cerita, alhamdulillah karena diberikan rezeki ke Mesir ya, dulu juga bertemu Gus Rahman di Mesir. Ini karena cinta pada makhluk halusnya gitu, maksudnya calon istrinya ya waktu itu di Mesir dan antar pulau gitu. Jadi yang harus ditempuh apalagi dari Kairo kemudian harus ke Indonesia kan, kalau nikah berapa biaya yang harus dikeluarkan. Habis itu keluarganya tradisinya ini kalau orang Padang Sumatera meminta maharnya 100 juta. Jadi dan kemudian dengan dia menyanggupi gitu.
Ya ini karena rasa cinta kepada calon pendamping hidupnya. Jadi cinta itu kemudian hasilnya adalah pengorbanan. Maka ketika kita cinta kepada Rasulullah SAW, yang tentu akan mengorbankan semua yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kenapa kita di dalam acara Maulid itu apa pelajaran yang penting jadi ambil pelajaran di sini? Kenapa kita memperingati ini? Dan karena disebutkan di situ wama Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Disebutkan ya di beberapa tafsir Tabari, tafsir Mukatsir, kemudian tafsir Wasit yang saya sangat suka ini karena ini karangan dari Imam besar dengan Syekh Al-Azhar yang beliau ya, meringkas semua tafsir itu dengan bahasa yang sederhana yang mudah kita pahami. Nah, di situ wa marsana ila rahmatan lil alamin disebutkan apakah ini khusus bagi orang beriman atau orang kafir atau tidak beriman juga mendapatkan rahmat. Nah, kemudian disebutkan di situ wa marsana ila rahmatan lil alamin. Ya ini berlaku bagi orang yang beriman, dia akan diberikan keselamatan, keamanan dunia dan akhirat. Dan berlaku juga kepada orang kafir karena Allah Subhanahu Wa Taala mencabut setelah Nabi Muhammad azab al-khasaf wal qadar. Jadi tidak ada lagi umat yang seperti kaum Ad Tsamud yang dihancurkan seakar-akarnya, ya. Tidak ada yang tersisa. Seperti Fir'aun, ya tidak ada seperti sekarang maksudnya keturunan nyambung Fir'aun gitu kan. Karena tidak ada yang selamat sama sekali dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kaum Ad. Dan setelah Nabi Muhammad SAW ya umat ini hukuman itu atau azab itu dicabut. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim, ini cerita tentang Abu Lahab. Itu salah satu kerabatnya bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Dia tanya, bagaimana kondisi kamu sekarang? Ya seperti yang kau lihat, saya dalam di neraka dan seterusnya, kecuali saya diringankan setiap hari Senin. Kenapa di hari Senin? Karena dia gembira, ya dia bergembira ketika Rasulullah SAW lahir. Saking gembiranya dia langsung memerdekakan budaknya yang bernama Thuwaibah, dan bahkan yang pertama menyusui Rasulullah SAW adalah Thuwaibah, yang mengatakan itu saja ya, hari Senin itu yang diringankan azab. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu berlaku umum, dan ya kita semua insyaallah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala ya dengan diutusnya Nabi. Kemudian yang selanjutnya adalah kita umat terakhir, nahnul akhirun al awwalun. Sudah umat terakhir tetapi awalun man yadkhulul jannah. Jadi sudah umat yang terakhir tetapi yang masuk surga pertama ya umat Nabi Muhammad SAW. Itu berkat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga yang diberikan maqam wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di tafsir maqam mahmuda di situ nanti di hari kiamat itu ketika ada momen syafaat, orang umat pada minta kepada dari Nabi Adam, Nabi Nuh seterusnya, semuanya mengatakan itu bukan spesialis atau bukan maqamku untuk berikan syafaat sampai datang kepada Nabi Muhammad SAW. Asa ayyab ataka rabbuka maqaman mahmuda, dan pada waktu itu Allah berikan ya, tempat dan luas itu berikan syafaat kepada umatnya. Ya, ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pelajaran-pelajaran dari Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nyambung juga tentang pelajaran yang penting di sini karena tadi juga dinyanyikan tentang Al-Muwatta santri ini. Saya mendapatkan bagus sekali filosofi dari santri ini. Itu mengatakan yang santri itu S-nya itu adalah spirituality. Jadi
bahasa kita adalah ittisal qawi, hubungan yang baik, spiritual yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW ya teladan kita semua bagaimana hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yakum mulai hatta tatawarrun qadamah. Jadi dia mulai sampai pegang ini spiritual yang kuat. Dan saya mendapati pengalaman ya, saya dipertemukan dengan seorang dosen profesor dalam usul fikih dalam ibadah ya, karena saya pada waktu itu sempat belajar S2 di sana, diminta ke masjidnya kita yang belajar S2 itu pada waktu Ramadan. Jadi yang saya tidak temui dari beliau ini ya, sisi spiritual yang kuat itu, dan saya mengalami. Jadi tarawih itu rakaat pertama itu dari surat Ali Imran, kemudian surat An-Nisa, kemudian surat Al-Maidah, kemudian surat Al-An'am, kemudian surat Al-Anfal, Taubah itu rukuk itu. Dan subuhnya itu surat Al-Baqarah selesai, bisa dibayangkan. Dan kira-kira hadir. Saya ya pada itu dan saya pernah dengar kalau sholatnya memang lama gitu, baru merasakan Rasul makna hatta tatawar qadam. Jadi kaki saya itu bergetar merasakan sholatnya. Jadi memang profesor dalam usul fiqh, ahli usul fiqh, dalam ibadahnya juga guru. Sampai sekarang nggak bisa. Dan beliau baru saja meninggal dalam beberapa hari. Jadi beliau sudah tua, tetapi ya subhanallah itu. Jadi khataman Qur'annya itu di sholat setiap 3 hari. Ya karena saya mengalami dan sering menceritakan hal ini kepada di mana diberikan kesempatan. Jadi setelah selesai, maksudnya 2 rakaat itu kita yang muda-muda yang sama teman-teman yang lain, jadi sholat setelahnya itu kalau sudah rukuk baru kita masuk. Ya. Jadi kita semuanya pada berkumpul ya, tunggu gitu. Kita kalau rukuk baru kita masuk ya. Masalahnya di rakaat kedua kena juga gitu. Ya, jadi dan kita merasakan ya subhanallah, beliau diberikan kekuatan seperti itu, dan kita merasa oh ini namanya tawarruk qadam itu ya, kaki itu bergetar sampai kalau berdiri itu nanti yang kanan gak kuat, kiri jadi penangganya, jadi gitu terus. Ya kita kan harus, karena sama dosen terus harus ketemu sama beliau. Yang spirituality tadi, santri spirituality yang kuat, dan ini diteladankan oleh Rasulullah. Dan ketika orang sudah cinta itu sudah tidak ada harus kalau sunnah itu rakaat berapa, itu mungkin 1000 rakaat yang akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah adaptivity. Jadi takayuf atau beradaptasi. Santri ini adalah orang yang bisa beradaptasi dalam segala hal. Bisa dibayangkan kalau di Mesir itu ya, mungkin Gus Rahman tahu kalau pas musim dingin ya subuhnya itu bagaimana tingginya 7 derajat ya, dan kita harus menjalankan sholat subuh. Puasanya yang pernah adalah musim panas, saya pernah musim panas puncaknya itu kalau subuhnya jam 3, kemudian maghribnya jam 8 ya, belum panasnya gitu. Makanya di sana kalau anak-anak sahurnya itu nggak pakai nasi, kalau nasi itu udah zuhur dalam nasi, jadi pakai roti dan susu gitu. Nah ini adaptivity, jadi itu bisa beradaptasi. Kemudian yang N-nya itu adalah nationality, yaitu sudah 22 Oktober 1945 di Rasul Jihad dari Haji Masyari, yaitu bahasa Arabnya adalah Al-Watani, seorang negarawan nasionalis dalam menjalankan aktivitasnya dalam perjuangannya. Nah, kemudian yang T adalah trustability, ya ini sifat Rasulullah SAW alami, dipercaya. Jadi santri itu adalah dari masyarakatnya ya, dipercayakan dalam membawa amanah,
Dan ini juga kita tadi ceritakan oleh Gus Rahman bagaimana Rasul SAW walaupun diusir, dimusuhi, dan orang kafir Quraisy itu menyimpan barangnya sama beliau dan diminta Sayyidina Ali untuk menggantikan posisi beliau sekaligus untuk mengembalikan amanah-amanah barang-barang yang dititipkan kepada beliau. Kita lihat bagaimana Rasulullah membalas dan mengusir dia, barang dititipkan dia tetap menjalankan amanah, mengembalikan barang-barang itu kepada ibunya. Kemudian yang R adalah responsibility, adalah al-mas'uliyah, tanggung jawab. Nah ini bagaimana dalam kehidupan kita ya, apa yang diputuskan, apa yang itu adalah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, bukan sekedarnya. Ini bukan sekedarnya. Dan terakhir adalah integrity. Integrity yang adalah integritas yang tinggi. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dan para anbiya adalah pribadi yang punya integritas yang tinggi, baik sisi moral dan lainnya. Ya. Ini mungkin tentang integritas ini saya ceritakan saja di surat Naml ketika Ratu Balqis ini waktu kafir tapi pada waktu non-muslim dia cerdas, itu menguji tipe kepemimpinan Nabi Sulaiman. Dia mengatakan wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalin. Nah, jadi saya akan berikan kepada Nabi Sulaiman untuk menguji tipe kepemimpinan ini hadiah, dan kita tunggu bagaimana respon dari Sulaiman. Falamma ja'a Sulaiman qala tumidunani bimalin fama atani wa khairu mimma atakum bal antum bi hadiyatikum tafrahun. Yang ketika datang hadiah itu dan kepada Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Sulaiman yang tentu Nabi yang berintegritas tinggi, dia tidak menerima dari hadiah seperti ini dan dikembalikan kepada Ratu Balqis. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dari Maulid Nabi SAW ini kita bisa mengambil pelajaran ketika kita mencintai, kita bisa mencintai tiga sekaligus, yaitu hubbul hawas, kemudian hubbul akli, dan hubbul daf'u doror dan jadul masalah. Karena dengan kita selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW, seperti yang tadi pengalaman dari disampaikan Gus Rahman, semua hajat itu bisa dipenuhi ketika selalu banyak bersalawat. Kemudian yang kedua di sini bagaimana kemudian kita setelah mencintai itu tentu ada bukti. Bukti itu selain terus bersalawat adalah pengorbanan dengan perjuangan Rasulullah SAW yang tadi sudah disebutkan juga Gus Rahman bagaimana Siddiq kejebar kemudian menyebarkan Islam dan subhanallah, kemudian kita lihat bagaimana hasilnya sekarang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu mungkin pelajaran yang bisa diambil. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf kalau banyak kekurangan. Dan aku lupa hadza, astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara yang ketujuh yaitu penyerahan piagam penghargaan terhadap para donatur Pondok Pesantren Nyai Zainab Siddiq. Atas nama Ibu Haja Masfufah atau yang mewakili, kepada beliau kami haturkan. Ketiga, donatur atas nama Ibu Endang Srimawarti atau yang mewakili, kepada beliau kami haturkan.
aturkan. Untuk penyerahan yang terakhir, donatur atas nama Ibu Haja Mutmainah atau yang mewakili, kepada beliau kami aturkan. Akhir acara yaitu penutup atau doa yang akan dipimpin oleh Gus Haji Muhammad Arif Masbur Sofan. Kepada beliau kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yuwafiqu ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'i a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwan min hisab. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lana warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana wazidna nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mal salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Disampaikan terima kasih. Alhamdulillah, acara demi acara usai sudah. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari awal hingga akhir terdapat kesalahan. Karena kebaikan, kebenaran, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Dan kesalahan yang ada pada kami itu mutlak dari kami sendiri. Sekian dari kami. Allahumma rabbi ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada para undangan diaturi untuk ramah tamah dan dahar di dalam pengasuh. Terima kasih.